menu mie sorghum kami siap Pak, karena memang luar biasa sekali dan kita lengkapi dengan ada selain mie kan namanya mie ayam ya Pak kemarin ya, namanya mie ayam alif, saya namakan seperti itu alif sorghum. Itu ada ayamnya, ada sayurannya dan juga ada telur ayamnya biar bisa masuk ke kedua SK seperti itu. Semoga nanti kedepannya akan beraneka ragam makanan yang bisa diciptakan oleh ibu-ibu di seluruh Jogja dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari sesepuh kita, pimpinan kita yang sangat luar biasa ini, Bapak Boy Rifai, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah sering dengan Pak Bambang, dengan Bapak maaf baru hari ini, tapi tentunya pasti akan keselamatan. Amin. Selamat datang kepada Muspika ya, Pak Penewu, Pak Ramil dan Pak Kapolsek. Maaf sebetulnya Pak Kapolda secara pribadi, bukan dinas hadir. Tadi Japri saya tidak bisa mewakilkan upacaranya. Padahal kepingin mewakilkan, tapi karena dipantau jadi kalah saya. Tapi mungkin nanti agak siangan akan datang. Karena beliau akan menanam 20 hektar di Parangtritis. Kapolda. Jadi Pak Kapolda. Kebetulan Pak Suwondo Nenggolan. Kebetulan Kapolda sebelumnya kawan kita Pak. Jadi ini Pak Kapolda mau menanam dengan teman-teman Airut 20 hektar di Pantai Parangtritis. Karena demplot kami ada di Pantai Parangtritis Pak. Maka kami namakan sorghum sultan karena kami membuat bibit di tanah Sultan Brun. Terima kasih kepada semua yang hadir, tidak bisa kami sebut satu persatu, terutama dari Kabupaten Sleman. Saya perlu mengundang rekan-rekan saya untuk kami perkenalkan. Ada Kepala Program dan Direktur Sorghum Sejahtera Foundation, Pak Argo Pratomo. Ini Pak Argo Pratomo orangnya serem. Dia badannya besar karena makannya sorghum. Yang kedua saya ucapkan sangat terima kasih atas apresiasi dari warga Tegal Kalisoro yang mulai tadi malam menyatakan dirinya ini menjadi kampung sorghum Kalisoro. Kampung sorghum. Jadi nanti olahan-olahan Bapak nanti setelah menanam kita sudah ada sorghum kerawu kambil, sudah ada sorghum rempah, senang sorghum rempah, dan kami sudah menghasilkan sorghum organik Merapi Bapak. Ini kami distribusikan khusus tidak untuk umum, untuk warga dan untuk lingkungan karena ketua pembina kelompok sorghum ini ada di samping Bapak, Pak Sukapidi boleh di sini. Ini yang mempelopori penanaman untuk konsumsi 2 hektar Pak. Jadi kami akan panen 40 ton bulan Juli yang sebagian besar sudah dipesan oleh Badan Pangan untuk makannya tamu-tamu di IKN nanti. Nah ini mudah-mudahan berlanjut. Kami laporkan bahwa ini adalah benih yang diberikan tanggal 22 oleh Pak Deputi karena Pak Suwandi mesti mendampingi Pak Presiden di Papua. Seharusnya Pak Suwandi yang janji sama saya Pak Suwandi, tapi tiba-tiba yang datang Pak Deputi. Jadi alhamdulillah tanggal 22 Pak Bambang mendampingi. Yang di Cangkringan di desa sebelah ini dan di lahan Pak Sukapdi. Kami laporkan bahwa tadi malam kami membentuk tim sorghum distribusi yang sahamnya dimiliki oleh Sorghum Sejahtera Foundation 49%, yang 51% dimiliki oleh masyarakat. Dan kita sepakat kita hanya bermodalkan 50 juta Pak.
Jadi kita bagi saham senilai 500.000 per saham per lembar, dan ada 52 saham dan itu dimiliki oleh masyarakat. Bapak boleh ikut maksimum 2. Kalau Bapak mau ikut maksimum 2, adminnya Mas Adi dicatat Pak Hari menjadi salah satu pemegang saham maksimal 2. Karena kalau Bapak mau beli yang 50 juta semuanya tidak mungkin. Tapi sorghum distribusi ini belum berdiri. Pak Deputi sudah memberi bantuan mesin perontok dan mesin tepung. Jadi asetnya sudah langsung di atas 100 juta. Ini keuntungan kami bermitra dengan Bappenas. Nah, kami informasikan kepada Bapak, tadi malam kami mengambil pohon sorghum yang sudah tanggal 5 nanti panen di Gunung Kidul. Ini tanah kering kerontang. Ini sorghum panen pertama, Pak. Jadi ini untuk benih, Pak. Ini untuk benih, untuk ditanam untuk konsumsi, bukan untuk benih. Yang ini kami laporkan bahwa petani sorghum organik, petani benih, itu kita membuat kelompok tani yang Pak Deputi mengharapkan nanti bisa disalurkan ke berbagai wilayah dengan nama sorghum sultan. Jadi kita nanti sudah punya nama, Pak. Yang ketiga, saya informasikan kepada Bapak, setiap kami melakukan penanaman, kami lakukan upacara adat supaya sinergitas antara budaya dan pertanian tumbuh. Nah, ini luar biasa, kami dipantau terus oleh Bu Rina Sawal dan Pak Deputi. Dan sorghum yang nanti Bapak akan icip-icip itu kiriman Bu Rina untuk cicipin, masyarakat biar tahu. Jadi kami nanti menjual sorghum organik ini di bawah harga pasar dari media sosial. Kan di media sosial 250 gram 20.000, artinya 1 kilo 80.000. Kami menjual hanya dengan 49.000, tapi anggota kelompok keluarganya hanya membayar 35.000. Karena kepada saudara, sesama saudara, apalagi satu koloni, tidak boleh mengambil untung. Tapi kalau nanti yang beli BUMN, Pak Erick Thohir beli, sudah pesan, bisa nggak sediakan 30 ton setiap bulan? Saya bilang ampun. Tapi kalau nanti Oktober kami disediakan lahan oleh Kepala Dinas Kabupaten Bantul dan Bupati, 25 hektar bisa ditanam per bulan di lahan Sultan Gurun dan bantaran kali. Nah, kenapa kami bekerja sama dengan teman-teman dari Kalisoro ini? Karena kalau kami dari selatan tidak bekerja sama dengan utara, sungguh filosofinya putus, Pak. Nah, ini alhamdulillah, walaupun produknya dari Parangtritis, kami namakan sorghum organik Merapi. Karena di Merapi ini pasti organik, Pak, karena belum terpapar oleh pestisida. Karena saya bilang pada bapak-bapak yang ada di Kalisoro ini, kalau Bapak menanam padi, sebetulnya Bapak dosanya banyak karena meracun yang memakan beras. Karena dengan pestisida, Pak. Maka kami spesial menanam sorghum organik yang bukan pakan buruk. Nah, kepada Koramil mungkin untuk diketahui, kami tanggal 9 nanti diterima oleh Pak Pangkostrat akan menanam di lahan-lahan marginal yang dimiliki oleh pengembang di sekitar Kerawang. Itu akan bikin perumahannya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Pak. Itu akan ditanami supaya juga prajurit-prajurit ini makannya tidak racun, Pak. Jadi itu terima kasih. Saya juga ingin memperkenalkan Pak Tri dari Pupuk 88 boleh maju ke depan. Karena ini yang mensupport kami untuk organik dan sepakat untuk kita bergandengan tangan. Dan teman-teman dari Farmer Speed diwakili oleh siapa salah satu? Ini Juragan Tai, Pak. Ini
tai kambing, tai sapi diolah sedemikian rupa, nanti terpaksa saya minta Bapak untuk meraup tai ini untuk, tapi sudah suci Mas, sudah dikemas. Jadi teman-teman farmer feed ini Mas Adi dengan teman-teman ini mendaya gunakan tai-tai yang ada di sekitar sini untuk dinaikkan nilai tambah, dinaikkan nilainya, tidak lagi per sak Rp5.000 tapi sudah bisa dijual per 20 kilo 25 sampai 30.000 karena kami menjamin 100% organik. Tidak boleh dicampur, kalau toh tidak laku, yang akan membeli, yang akan menyalurkan dari Sorghum Sejahtera Foundation, karena kami membutuhkan 150 ton setiap bulan. Kalau kami menanam 25 hektar di 4 wilayah, karena di tengah kota kan nggak mungkin kami menanam sorghum. Kelompok tani sorghum organik sudah ada di Saptosari Gunung Kidul, dan ini hasilnya Pak. Ini panen pertama dan ini panen yang kedua. Jadi ini sudah jumlahnya Pak. Ini panen pertama sudah selesai ini. Sekarang panen kedua ini sudah tumbuh. Jadi panen kedua lebih baik Pak. Lebih banyak karena 3-4 cabang walaupun lebih kecil. Jadi ini Pak Tri dari Super 88 akan terus mengawal. Yang sekarang masih sedang kita upayakan adalah untuk hama yang organik. Tapi kami sudah punya formulanya, itu dari buah mimba. Buah mimba diproduksi dengan sistem nano, jadi tidak lagi perlu literan, tapi setengah liter sudah bisa untuk mengatasi 1 hektar. Nah, jadi ini mudah-mudahan kita diijabah karena kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Dan satu laporan lagi sebelum kami lupa, setiap kami panen 750 kilo gabah yang masih kami panen, tidak mau panen yang butiran Pak, pasti kami ditipu nanti karena pakan burung yang murah, kalau organik kan mahal. Jadi kami panen dengan ulen. Jadi nanti yang merontok kami Pak, karena kami punya mesin yang diberikan oleh Badan Pangan. Nah, kami kemarin sowan ke Pak Bambang, kami dibawain makut ya Pak. Beras namanya makut. Beras